Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha nusub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada edisi sebelumnya telah kita jelaskan kenapa puasa itu dimuliakan dengan sebab dua hal. Yang pertama adalah karena amalan yang sangat rahasia, sehingga yang rahasia itu dekat dengan keikhlasan. Kesimpulan yang nomor dua, karena di dalam puasa itu dapat mempersempit ruang gerak setan, nafsu, yang dimana nafsu itu an-nafs akhbas min sab'in syaiton. Nafsu itu godaannya lebih keji daripada 70 syaiton. Jangan kita jumawa, jangan kita merasa aman. Maka Kanjeng Nabi memberikan solusi bagi yang dia tidak kuat menahan syahwatnya, dia egois, dia mudah marah, syahwat kemaluannya menggebu-gebu, dan seterusnya, syahwat-syahwat yang lain. Solusinya adalah puasa. Fa'alaihi bisyam fa'innahu wija. Puasa, karena puasa itu menjadi penawar dari godaan-godaan itu. Bukan fa'alaihi bidzikr, fa'alaihi bitilawatil Qur'an, bukan disuruh zikir, membaca Qur'an. Fa'alaihi bikasratis sholah, suruh memperbanyak sholat, suruh amalan ini dan amalan itu, tidak. Tapi perbanyak puasa, zikir. Bahkan ada ulama yang mengatakan zikir dengan zakar itu bedanya sedikit, cuma za dan zi. Kadang orang yang banyak zikirnya itu dia digoda dengan syahwatnya menggebu-gebu. Jadi bukan saya syahwatnya itu menggebu-gebu, bagaimana ini? Bukan dikasih zikir amalannya. Sampai zikir saja sekian ribu kali. Sampai baca Quran saja, sampai sedekah saja, sampai enggak itu. Jadi terapinya bukan itu kalau syahwat yang menggebu-gebu itu. Apa? Puasa. Wijaun, penawar puasa itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan kita menukil satu keterangan dalam kitab Mu'tabarah karangan dari Syekh Sirajuddin Al-Husaini. Beliau mengatakan di antara kegunaan puasa itu adalah salamatul adhan wa tashihul afkar. Apa itu? Selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang sedang menjangkitnya. Kadang kita itu tertipu. Kita kalau sakit jasad cepet-cepet ke dokter, pusing langsung datang ke dokter. Sakit paru-paru, ginjal, asam urat, langsung beli jamu asam urat, langsung gini-gini, langsung cari dokter profesional. Itu baik, memang anjuran dari Nabi. Tapi jangan sampai melupakan bahwasanya kita itu punya satu hal yang dimana lebih jauh dan penting daripada itu. Apa? Hati. Keselamatan hati. Hati yang tidak berpenyakit. Hati yang sehat. Hati yang tidak ada riya, pamer, sum'ah, hasud, tidak senang dengan nikmat orang lain, ujub, berbangga diri, takabur, sombong, menyombongkan diri, saya ini itu, saya punya jabatan ini, punya harta ini, punya ini itu. Kepengen ditepuk tangani manusia, disorot mata manusia, diapresiasi manusia. Itu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Hilangkan. Jangan dibiarkan penyakit seperti itu mengendap dalam diri kita. Maka kalau sakitnya jasad akan selesai ketika di alam kubur.
Jasad itu kalau sudah sakit parah akut di alam kubur selesai, tidak ada masalah, sudah selesai, tidak ada urusan lagi. Tapi kalau sakitnya hati, sakitnya batin, rohani kita ini berpenyakit, masuk alam kubur, itulah di situ siksa sedang menanti. Karena kenapa? Hatinya berpenyakit. Yauma inilah yang malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka perhatikan hati kita, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa di antaranya cara membersihkan itu? Cara membersihkannya adalah berpuasa. Puasa itu kadang buat kita itu kikir. Kita jarang bersyukur kalau kita itu tidak berpuasa. Kita kalau jarang berpuasa, jarang ibadah puasa, itu kadang kita itu tidak bersyukur. Makanan itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Luar biasa nikmatnya makanan itu. Coba kita bisa beribadah, kita bisa sholat. Sebab apa? Sebab kita makan, sehingga kita kuat. Jasad kita masih utuh, masih bisa bergerak. Coba jangan makan 3 hari saja, coba sudah. Jangan makan 3 hari saja. Wah, kita akan lemas, kita tidak akan kuat sholat. Coba jangan makan 3 hari, kita bisa tidak nikah. Kita nikah, kemudian kita juga punya keturunan yang lucu-lucu itu, yang kecil-kecil. Itu sebab apa? Sebab kita masih bisa makan. Di antaranya sebabnya karena bisa masih makan. Coba kalau kita tidak makan, kita tidak makan, ya, tidak mengkonsumsi makanan, sudah, kita tidak akan bisa merasakan ibadah yang indah, nikmat-nikmat Allah yang lain. Sebab apa? Makan. Tapi makanan ini jarang kita itu bersyukur. Baca doa saja, Allah barik lana, cepet-cepetan itu, Allah barik lana, tidak jelas itu. Kadang nggak tahu artinya apalagi. Itu kan menunjukkan kita itu kurang bersyukur terhadap makanan. Kita itu kurang bersyukurnya terhadap nikmat makan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dengan wasilah berpuasa ini, coba kita kalau berpuasa itu supaya ada jeda, kita tidak makan. Supaya ada jeda, kita itu tidak mengkonsumsi makanan. Bagaimana? Ya sederhana, gini saja. Kita itu mempunyai nikmat, kalau nikmat tidak dihilangkan, itu kadang kita itu jumawa, merasa itu nikmatnya tidak dari Allah, kita tidak mau bersyukur. Ya itu contoh kecil aja makanan. Coba kita gini sudah, kita itu habis makan coklat makan banyak, itu tidak akan terasa manis kalau kita sebelumnya itu makan gula setelah itu makan coklatnya sebenarnya manis tapi tidak terasa manis. Kenapa? Karena setelah manis gitu. Kalau kita makan terus-terusan, kita tidak akan bersyukur terhadap makanan itu. Makan terus-terusan, tidak pernah berhenti, tidak pernah berpuasa, tidak syukur. Dan syukur, tidak pernah syukur ini kikir terhadap nikmatnya Allah, ini penyakit yang berbahaya. Kita kufur nikmat ini, ya, kita kufur nikmatnya Allah, kita tidak bersyukur, itu penyakit hati yang berbahaya. Maka penyakit hati itu dihilangkan, diobati, ya, dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah tashihul afkar, menjernihkan pikiran, bisa membuat pikiran itu bisa sejalan dengan syariatnya Allah. Sekarang itu banyak orang-orang yang cerdas, yang pintar, disertasinya bagus, dia ahli, mungkin musyawarah, mendebat sini, mendebat sana. Tapi apa? Ilmu yang dia itu malah terkadang itu tidak sesuai dengan syariatnya Nabi. Malah menjadi liberal, malah menjadi pemikir-pemikir yang keliru, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sanad yang sampai kepada kita dari Nabi sampai kepada kita. Itu sebabnya apa? Karena kesalahan dalam berpikir, dalam memformulakan sebuah teori keliru. Maka dalam rangka kita minta tolong kepada Allah, dengan wasilah kita berpuasa, pikiran-pikiran yang keliru, ilmu-ilmu yang kita serap tapi keliru, itu akan difilter, dijernihkan dengan kita berpuasa itu. Supaya kita terhindar dari orang-orang yang salah itu.
Zamannya Nabi banyak orang-orang yang mungkin cerdas, tapi berpikirnya keliru, bahkan sampai membunuh sahabat berani dia. Abdullah bin Muljam itu berani dia membunuh. Coba bayangkan, dia padahal dikatakan dia hafal Quran, pikirannya keliru, pikirannya salah, tidak jernih, dikuasai hawa nafsunya, dikuasai setan. Maka jernihkan pikiran ini, jernihkan dengan berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan hafalan. Puasa ini juga menguatkan hafalan. Dicek nanti di kitabnya, kitab As-Siyam karangan dari Syekh Sirajuddin Al-Husaini. Kalau kita lagi menghafalkan Quran, hadis, mungkin alfiyah, atau menghafalkan kitab, menghafalkan rumus-rumus tertentu, menghafalkan lagi belajar, itu kalau bisa riyadhohi, tirakati dengan apa? Dengan puasa. Akan mempercepat hafalan kita itu. Akan semakin jernih, semakin cepat kekuatannya, semakin kuat ketika digunakan untuk hafalan. Masih banyak hikmah, fungsi, kegunaan, faedah daripada puasa itu. Insya Allah akan kita terangkan di kesempatan berikutnya jika Allah berkenan untuk memberikan izin kita semua. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.